Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para masyayikh dan para tulab, alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Mabahith fi Ulumul Quran, dan insyaallah kita akan masuk di bab nuzul Al-Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Di bab ini kita akan membahas tentang turunnya Al-Quran jumlatan secara utuh, artinya semuanya. Kemudian juga kita akan membahas nuzul Al-Quran munajjaman, yaitu turunnya Al-Quran secara bertahap. Kemudian kita akan membahas hikmatu nuzulil Quran munajjaman, hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Terus kemudian terakhir kita akan membahas al-istifadatu min nuzul al-Quran munajjaman fi tarbiyah wa ta'lim, itu mengambil faidah dari turunnya Al-Quran secara bertahap dalam pendidikan dan juga pengajaran. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik pada hari ini agar kita bisa menyelesaikan bab ini dengan baik dan juga bisa difahami dan Allah ridhai, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, al-muallif itu mulai dengan muqaddimah dan saya lewati untuk kajian pada hari ini karena maknanya umum dan bisa dibaca oleh para tullab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nuzulul Quran. Nah, saya langsung masuk ke pembahasan nuzulul Quran jumlatan, turunnya Al-Quran secara utuh atau semuanya. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menjelaskan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan kemudian Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Wala ta'arudha baina hadhihi al-ayati thalatha. Tidak ada perselisihan atau ketidakserasian pada ayat 3 yang tadi baru kita baca. Fal lailatul mubarakah ya lailatul qadr. Lailatul mubarakah yang di surat Ad-Dukhan maksudnya adalah Lailatul Qadr. Kemudian syafi syahri Ramadan, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Innama yata'awadu zahiruha ma'al waqi'il 'amali fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu nazala al-Quran alaihi fi 23 sanah. Walil ulama fi hadza madhhabani asasiyaini. Baik. Akan tetapi yang ada perselisihan itu adalah zahiruha, itu secara zahir saja. Ma'al waqi' al-amali, dengan apa-apa yang terjadi fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu nazala al-Qur'an wa alaihi fi 23 sanah. Di mana turun Al-Quran pada 23 tahun. Nah, di 3 ayat tadi dikatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Akan tetapi ternyata Al-Quran turun selama 23 tahun. Nah, bagaimana menggabungkan dua hal ini? Walil ulama fi hadza madhhabani asasiyaini. Dan bagi ulama berkaitan dengan ini ada dua madhab. Al-madhhabul awal akan kita bahas, dan kemudian ada mazhab yang ketiga sebagai pelengkap. Baik. Mazhab yang pertama, al-mazhabul awal walladhi qala bihi Ibnu Abbas, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas wa jama'atun wa alaihi jumhurul ulama, dan juga beberapa ulama, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama. Annal murada bi nuzulil Quran fi tilkal ayat ats-tsalath nuzuluhu jumlatan wahidatan ila baitil izzati minas sama'i dunya ta'azziman li sya'nihi 'inda malaikatihi thumma nazala ba'da dhalika munajjaman 'ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanah.
Pendapat kebanyakan para ulama, annal murad, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran pada 3 ayat yang tadi adalah nuzuluhu jumlatan wahidatan, yaitu turunnya secara jumlatan wahidan semuanya, ila baitil izzah, ke bait al-izzah minas sama'i dunya, di langit dunia, ta'ziman li sya'nihi 'inda malaikatihi, sebagai pengagungan untuk kedudukannya di sisi malaikat. Kemudian setelah itu turun Al-Quran munajjaman secara terpisah atas Nabi Muhammad SAW dalam 23 tahun, hasbal waqa'i wal ahdath min bi'atsatihi ila an tuwaffiya salawatullahi wa salamuhu alaihi, bergantung keadaan dan juga kejadian-kejadian dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Baik, saya singkatkan. Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, bu'itha Rasulullah SAW di 40 sana, Nabi Muhammad diutus ketika beliau berumur 40 tahun. Famakatha bi Makkah 13 sanatan, maka ia tinggal di Mekah 13 tahun. Yuha ilaih, diwahyukan kepadanya. Thumma umira bil hijrati 10 sinin, kemudian diperintahkan hijrah selama 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 63, dan dia wafat ketika berumur 63 tahun. Wa hadza al-madhhab huwa alladhi ja'at bil akhbar as-sahihah an Ibnu Abbas fi 'iddati riwayat. Ini adalah madhab yang dikuatkan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Baik, saya bacakan satu saja. An Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila samai dunya lailatul qadr. Diturunkan Al-Quran semuanya ke langit dunia ketika malam Lailatul Qadar. Thumma unzila ba'da dzalika, kemudian diturunkan setelahnya fi 20 sana, selama 20 tahun. Thumma qara'a, kemudian ia membaca, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka, Ibnu Abbas qala, diturunkan Al-Quran jumlatan wahidah, langsung semuanya, ila sama'id dunya, ke langit dunia, lailatul qadr, pada malam lailatul qadr. Tsumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah, kemudian turun setelahnya selama 20 tahun. Tsumma qara'a, kemudian ia membaca, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka datang kepadamu dengan mathal, dengan perkataan yang indah, illa ji'naka bil haqq, kecuali kami datang kepadamu dengan hak, dengan Al-Quran, wa ahsana tafsira, dan lebih baik penjelasannya. Di surat Al-Furqan, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila, di surat Al-Isra. Dan Al-Quran kami pisahkan agar kamu membacanya untuk manusia, 'ala mukthin, secara bertahap, dan mukth itu artinya tertanam, artinya sehingga mempunyai athar atau dampak yang dalam. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran secara bertahap. Nah, itu dalil dari mazhab yang pertama, dan bisa dibaca dalil yang ba wal jim wad dal oleh para. Kemudian kedua, wa huwa itu dari Nabi bin Zu'an fil ayat, dan yang maksud dengan turunnya Al-Quran pada yang ketiga itu ibtida'un di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimulainya atau dimulainya turun Al-Quran atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibtada'a nuzuluhu fi lailatul qadri min Ramadan lailatul mubarakah, maka telah dimulai turunnya pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan itu adalah malam yang diberkahi. Thumma tataba'u nuzuluhu ba'da dzalika mutadarrijan, kemudian diikuti dengan turunnya Al-Quran mutadarrijan, secara bertahap, ma'al waqa'i wal ahdath, sesuai dengan peristiwa dan juga kejadian-kejadian, fi qarabati 23 sanah, itu sekitar 23 tahun. Falaysa lil Quran, tidak ada bagi Quran nuzulihi, kecuali nuzul wahid, turunnya yang satu, wa nuzuluhu munajjam, turunnya secara
bertahap. Ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya huwa alladzi bihi al-Qur'an, ini adalah yang datang dengannya Al-Qur'an. Jadi mazhab dua itu mazhab yang ini menunjukkan tadi syahrul Ramadan unzila al-Qur'an wa Qur'an faraqnahu Qur'an wa anas wa la ya'tunaka bimathalin illa bil haqqi wa tafsira. Itu adalah turunnya Al-Qur'an yang pertama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak turun yang secara jumlatan wahid. Itu mazhab ketiga, kita lewati penjelasan dari dalil mazhab yang kedua, dan silahkan dibaca oleh para al-hadirin. Al-thalith, mazhab yang ketiga, wa hunaka mazhabun thalith, dan ada mazhab yang ketiga. Yara, mazhab ini melihat, anna al-Qur'ana unzila ila as-sama'i dunya fi 23 lailatul qadr, yaitu Al-Qur'an turun ke langit dunia pada 23 kali. Lailatul qadr, malam Lailatul Qadar, fi kulli lailatin minha qadirullah inzalahu fi kulli sanah. Pada setiap 23 malam Lailatul Qadar itu pada setiap malamnya itu qadirullah inzalahu fi kulli sanah, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tahun. Wa qadrul yanzilu fi lailatul qadri yasami dunya di sana kamilah yanzilu ba'da dzalika munajjaman. Nah, setelah itu yang turun pada setiap Lailatul Qadar dari dua itu, yang setiap malam untuk tahun, setelah penjelasan tersebut itu turun secara bertahap pada Nabi Muhammad SAW jami'is pada setiap tahunnya. Hadhabu ijtihad min ba'd al-mufassirin, dan adalah ijtihad dari sebagian mufassir, dan tidak ada dalil atas. Ammal madhhabu tsani alladhi ruwiya 'an asy-Sya'bi adilluhu ma'a as-sihhati wa tasmi la tata'arad al-madhhab al-awwal alladhi ruwiya 'an Ibnu Abbas. Adapun madhhab yang kedua yang diriwayatkan oleh Sya'bi tadi dan dalilnya itu sahih, sebenarnya tidak berlawanan dengan madhab yang pertama. Dalilnya tidak berlawanan dengan madhab yang pertama, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalilnya tidak berlawanan sebenarnya, tapi tidak disatukan makna. Rajih anna al-Qur'an lahu tanzila, itu mempunyai dua turun. Al-awwalu jumlatan wahidah. Jadi menurut yang benar adalah yang pertama. Itu di mana Al-Qur'an mempunyai dua turun. Jumlatan wahidah, yaitu punya secara jumlatan wahidah secara utuh fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, ila baitil izzah minas dunya, ke langit dunia. Wa tsani, kemudian tuluhu minas dunya, turun Al-Qur'an ke langit bumi, dari langit dunia, ard, kepada ke bumi, mufarraqan, secara terpisah, fi 23 sanah, yaitu selama 23 tahun. Waqad nuqila al-Qurtubi Muqatil ibn Hayyan ayat al-ijma' ala nuzul an jumlatan wahidatan min al-lahil mahfuz ila bil izzati fi as-sama'i dunya. Dan telah diriwayatkan dari Imam Qurtubi dari Muqatil ibn Hayyan bahwa ijma' dari para ulama berkaitan turunnya Al-Quran secara jumlatan wahid, semuanya dari lauh mahfuz ke langit dunia. Baik, nah silahkan dibaca setelahnya, dan ini menjelaskan tentang benarnya mazhab pertama. Kemudian akan membahas nuzulul Quran jaman, Al-Quran secara terpisah. Yaqulu ta'ala fi tanzil, berkata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa innahu latanzilu bil alamin. Ini adalah tentang turunnya Al-Quran secara terpisah dan bertahap. Wa innahu latanzilu bil alamin
nazala bihi ruhul amin ala qalbi litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesuatu itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, yang diturunkan oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril, ala qalbi, atas hatimu wahai Muhammad, takuna minal mundirin, agar engkau menjadi satu yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Allah berfirman, wa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika liyuthabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil mu'minin. Kemudian Allah berfirman, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, di surat Al-Jathiyah. Surah Al-Baqarah, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jadi kata nazzala, maksudnya tanzil itu beda dengan anzala. Kalau nazzala itu memberi makna diturunkannya secara bertahap. Wa yaqul, dan Allah berfirman, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Fahadil ayat ini natiqatun, itu menjelaskan, mengkhabarkan bi anna al-Qur'an al-Karim kalamullah, bahasa Al-Qur'an adalah kalam Allah, bi alfadhihi al-arabiyyah, dengan lafaznya yang dalam bahasa Arab. Wa anna Jibril nazala bihi ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril itu turun kepada menurunkan dengannya atas hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadzal nuzul ghairun nuzuli al-awwal, dan turunnya ini bukan turun yang pertama, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah nuzuluhu munajjaman, turunnya secara bertahap. Dari mana? Wa yadullu ta'biru bilafz tanzil, dan yang menunjukkan adalah ta'birnya dengan lafaz tanzil, dunal inzal, bukan inzal. Ala anna al-maqsud an-nuzul ala sabil at-tadarruj wa at-tanjim. Ya, maksud dari kata tanzil, nazzala tanzilan, itu adalah nuzul ala sabil at-tadarruj wa at-tanjim. Inna ulama al-lugha ulama bahasa yaqul minal inzal wa tanzil, bedakan antara dan tanzil. Tanzilu adalah muraqan, tanzil untuk yang secara terpisah, wal inzalu a'am, adapun inzal lebih umum. Baik. Dan nazal Al-Qur'anu, dan telah Al-Qur'an telah tunajja bertahap fi 23 sanah, 20 tahun, min 13 Makkah, di antara 13 tahun di Makkah, menurut pendapat wa 10 dan di Madinah, wa yasrihu binuzul farraq ta'ala, dan telah ada yang jelas berkaitan dengan turunnya secara bertahap dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan faraqnahu liqarahu wan-nasi 'ala wa nazzalnahu tanzila. Ja'ala nuzulahu mufarraqan ay taqwana ala muhlin, dari wa Qur'an faraqnahu liqarahu 'ala an-nasi, artinya ja'ala, kami jadikan nuzulahu mufarraqan, kay taqrahu, supaya engkau membaca nas manusia ala muhlin, secara pelan, wa tathabbut, dan juga bertahap, dan juga memberikan sesuatu dibacakan bertahap sehingga bisa didengarkan, dan juga thabata fil qalb, ya, menjadi kesan di hati. Wa nazzalna tanzila bihasbi, dan kami turunkan Al-Qur'an tanzila secara bihasbil wal ahdath, berhitung atau sesuai dengan peristiwa juga kejadian-kejadian. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya menjelaskan bahwa kitab terdahulu berbeda dengan Al-Quran, di mana Taurat dan Injil dan Zabur itu turunnya secara jumlatan, utuh semuanya. Baik.
Sebagai penutup kita loncat yang terakhir di subbab ini, walladzi ustuqri'a, yang diperhatikan atau dikaji minal ahadits as-sahihah, dari hadits-hadits yang sahih, Al-Qur'an Al-Qur'an yanzilu bihadzal hajah, Al-Qur'an turun sesuai dengan kebutuhan, ayat wa asyru ayat wa aktsar, kadang 5 ayat, kadang 10 ayat, kadang lebih, kadang kurang. Waqad sahha nuzulul asyru, dan telah sahih yaitu riwayat turunnya 10 ayat fi qissatil ifki jumlatan, dalam kisah al-ifk, itu penuduhan terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha di surat An-Nur. Wa sahha nuzulu asyru ayatin fi awwalil mu'minin jumlah, yaitu juga di awal surat Al-Mu'minun. Wa sahha nuzulu al-ifk nuzulu ghairu ulil darari wahdaha wa hiya ba'du ayat, dan juga ada berkaitan dengan ghairu ulil darar wahdaha wa hiya ba'du ayat. Jadi ada Al-Qur'an juga yang turunnya sebagian dari ayat yang panjang. Baik, alhamdulillah, kita akan masuk ke subbab selanjutnya tentang hikmatu nuzulil Qur'an munajjaman, hikmah turunnya Al-Qur'an secara terpisah dan bertahap. Nastati'u an nastakhlisa hikmata nuzulil Qur'an al-karim munajjaman minan nusus al-waridah fi dhalik wa nujminuha fi ma ya'ti. Al-ula, al-hikmatul ula, yang pertama, tathbitu fuadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penguatan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Laqad wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watahu ila an-nas, wa wajada minhum nufuran wa qaswatan, wa tasadda lahu qaumun ghilazul akbadi fataru 'ala al-jafwati wa jubilu 'ala al-'inadi yata'arraduna lahu bisunufil adha wal 'anati ma'a raghabatihi as-sadiqati fi iblaghihim al-khair alladhi yahmiluhu ilaihim. Telah Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia, maka beliau mendapati dari mereka nufuran wa qaswah, yaitu berpaling dan juga keras, dan wa tasadda lahu qaumun, dan menghadangnya kaum, fa'ilan dari tasadda, ghiladzul akabid, yang hatinya keras, yang terbiasa alal jafwah, atas jafwa itu jafa, ya sama, keras kering, wajubilu alal ina, dan juga ya mereka diciptakan dengan karakter yang suka menentang. Kemudian yata'arraduna lahu bisunufil adza wal anati, dan juga memberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai hal menyakitkan, wal anati, dan juga penentangan, ma'arrahabatis sadiqah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mempunyai keinginan yang begitu jujur, fi iblaghihim al-khair, untuk menyampaikan kepada mereka kebaikan, alladhi yahmiluhu, yang ia bawa, ilaihim, pada mereka, hatta qala Allah fi, sehingga Allah berkata padanya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sepertinya hatimu itu bakhi, yaitu begitu sedih, ala atharihim, atas sikap mereka, illam yu'minu, di mana mereka tidak beriman, bihadzal hadits, dengan Al-Qur'an, asafa, amat disayangkan. Fakana al-wahyu, dan adalah wahyu, yatanazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatratan ba'da fatrah, dan ada wahyu turun atas Rasulullah SAW fatratan ba'da fatrah, yaitu antara waktu dan waktu yang lainnya. Bima, dengan apa, yuthabbitu qalbahu 'alal haqq, yang menguatkan hati mereka atas hak, wa yushahhidhu 'azmahu lil madhi quduman fi tariqi da'watihi, dan juga mencaj azam Nabi Muhammad SAW untuk jalan ke depan. La yubali wa dhulumatil jahli, tidak mempedulikan dengan kegelapan, kebodohan yang yuwajihuha min qaumihi, yang ia hadapi dari kaumnya. Fa innaha sahabatu sayfin amma qaribin
taqashsha'a, dan itu adalah yang beliau hadapi menurut Rasulullah SAW adalah sahabatu sayfin, itu awan ketika musim panas yang akan hilang dalam waktu yang dekat. Baik. Nah, di antara penguatan tersebut adalah yubayyinullahu lahu sunnatahu fil anbiya as-sabiqin alladzina kudzibu wa udhu fasabaru hatta ja'ahum nasrullah. Jadi di antara yang menguatkan Rasulullah SAW adalah keterangan dari Allah bahwasanya menjadi hukum sunnatullah pada nabi-nabi sebelumnya, mereka itu didustakan, disakiti, kemudian mereka sabar sehingga datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna qaumahu lam yukadzibuhu illa 'uluwan wastikbaran. Fayajidu alaihi salatu wassalam fi dzalika as-sunnah al-ilahiyyah fi dzalika as-sunnati al-ilahiyyati fi mawkibin nubuwati 'abra at-tarikh allati yata'assa biha tasliyatan. Hal tersebut, kabar tersebut sebagai tasliyatan lahu, menggembirakan, penggembira bagi Rasulullah SAW izaa di hadapan adza qaumihi, hal yang menyakitkan dari kaumnya, wa takdzibihim lahu, dan kedustaan mereka kepada Nabi, wa i'raduhum anhu, dan berpalingnya mereka dari Nabi Muhammad SAW. Qad na'lamu, telah kami ketahui, innahu, bahwasannya, la yahzunuka alladhi yaquluna, fa innahum, telah menjadikan kamu sedih apa-apa yang mereka katakan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, la yukadzibunak, tidak mendustai kamu, walakinnadh dhalimina bi ayatillah yajhadu, akan tetapi orang yang zalim itu terhadap ayat-ayat Allah mereka ingkar. Wala ibat rusul publik, telah didustai rasul Rasulullah sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad dikasih tahu, Nabi sebelum Nabi Muhammad pun didustai oleh umat-umatnya. Fasabaru, maka mereka sabar, ala ma kudzibu, atas apa-apa yang mereka didustakan, wa dan mereka disakiti, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan kami. Kemudian silakan dibaca ayat-ayat menenangkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmah ats-tsaniyah, hikmah yang kedua, at-tahaddi i'jaz, tantangan dan juga mukjizat. Fal musyrikuna tamadu fi ghayyihim wa balaghu fi utubihim. Orang musyrik telah melampaui batas dalam kesesatannya. Wa kanu yas'aluna as'ilatan ta'jizin, dan mereka dulu itu banyak bertanya pertanyaan yang melemahkan, wa tahaddin yamtahinuna biha, dan juga tantangan-tantangan. Jadi banyak menanyakan juga menantang Nabi Muhammad SAW, di mana hal tersebut mereka menguji dengannya Rasulullah SAW fi nubuwwatihi, pada kenabiannya. Wa yasuquna lahu min dzalika kulli ajibin min batilihim ka ilmi as-sa'ah, dan mereka menggiring Nabi Muhammad SAW hal-hal yang begitu mencengangkan dan juga hal-hal yang batil, seperti kailmi sa'ah, ilmu tentang akhir zaman. Nah, yang ditanyakan apa? Wa yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka menanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat. Wasti'jalil 'adzab. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang minta disegerakan azabnya. Fayatanazzalul Qur'an, maka Al-Qur'an turun, bima yubayyinu wajhal haqq, menjelaskan sisi yang benar, lahum, untuk mereka, bagi mereka, wa bima hu awdahu ma'na fi muadda as'ilatihim, dan juga menjelaskan yang lebih jelas dari pertanyaan mereka, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Artinya, wa la ya'tunaka bisu'alin ajib, dan tidaklah mereka datang kepada engkau yang Muhammad dengan pertanyaan yang mencengangkan, min asim al-batilah, dari pertanyaan mereka yang batil, illa atayka nahnu jawabil haqq, kepadamu dengan jawaban yang benar, yang hak, wa bima hu ahsana min tilkal as'ilah,
makna yang lebih baik dari pertanyaan tersebut, allati mathalun fil buhtan, di mana pertanyaan yang ditanyakan adalah pertanyaan yang menggambarkan atau puncak dari kebatilan. Wa tu'ajib nuzulil Qur'an munajjaman bayyana Allah al-haq fi dhalik fa inna tahaddihim bihi mufarraqan ma'azzihim 'an al-ityani bi mithli adkhala fil i'jaz wa ablagha fil hujjati min anna min ayyanzil al-jumla yuqalu lahum ji'u hadha ta'ati al-ayat aqba i'tiradihim lawla nuzila jumlatan wahidah ay la yanaka bi yatlubuna nuzul al-Qur'an jumlatan illa a'aka min ahwal ma yahiqqu laka kalimatina wa abyanu ma lazim wa dhalika bi nuzul mufarraqan. Mana itu cengang dengan Al-Qur'an. Dan di mana mereka itu tercengang dengan turunnya Al-Qur'an secara bisa menjelaskan kepada mereka hal yang benar, kebenaran dari hal tersebut. Maka sesungguhnya tantangan kepada mereka untuk menurunkan Al-Quran secara terpisah, di mana mereka tidak mampu untuk memberikan Al-Quran yang semisalnya, adkhala fil i'jaz, maka dengan turunnya Al-Quran secara terpisah ini menjadi mukjizat yang kedua. Ketika mereka diminta oleh Allah untuk mendatangkan semisal Al-Quran, tidak bisa. Kemudian diminta 10 surat, tidak bisa. 1 surat, tidak bisa. Maka diberikan tantangan yang lebih berat, yaitu Al-Quran ini turunnya itu adalah munajjaman, secara terpisah. Akan tetapi tidak ada pertentangan antara ayat satu dan ayat yang lain, surat satu dengan yang lain. Maka itu menjadi mukjizat dan yang melemahkan dan menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ablaghu fil hujjah, dan lebih dalam hujjah daripada turunan Al-Quran secara jumlatan wahidah. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ji'u bimithlihi, datangkan semisal Al-Quran. Wa lihadza ja'atil ayatu aqba i'tiradihim, karenanya ayat itu datang setelah penentangan mereka. Laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, seandainya mengapa tidak dikurangkan secara jumlatan wahidah, semuanya langsung, secara langsung. Ay la ya'tunaka bisifatin ajibatin yatlubuna kan nuzul al-Qur'an jumlatan illa a'tainaka minal ahwal ma yahiqqu laka fi hikmatina wa bima huwa abyan. Nah, mereka itu meminta untuk turunkan Al-Qur'an secara jumlatan wahidah, illa a'tainaka minal ahwal, tidaklah mereka meminta kecuali kami berikan kepada engkau yang Muhammad keadaan yang lebih baik untuk engkau menurut hikmah kami, dan lebih jelas secara makna fi ijazim, dalam melemahkan mereka, menguatkan mukjizat Al-Quran, yaitu dengan wadzalika binuzulihi mufarraqan, yaitu dengan turunnya Al-Quran secara terpisah. Jadi secara mukjizat lebih kuat. Wa yushiru ila hadhil hikmah ma jaa bi ba'd riwayat fi hadits Ibnu Abbas an nuzul Al-Quran. Dan hikmah itu lebih jelas bagaimana dijelaskan Ibnu Abbas, fa kana al-musyrikuna idza ahdatsu syai'an ahdatsallahu lahum jawaban. Orang musyrik itu apabila melakukan sesuatu yang baru, maka Allah berikan jawaban yang baru kepada mereka. Masya Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu al-hikmah ats-tsalitsah, taysiru hifdhihi wa fahmihi. Al-Quran itu dengan diturunkan secara munajjaman itu lebih mudah untuk dihafalkan dan difahami. Laqad nazala al-Quran al-karimu ala ummatin ummiyah. Al-Quran telah turun kepada umat yang tidak bisa membaca. La ta'riful qira'ah wal kitabah, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sijilluha dzakiratun hafizah. Tulisan mereka adalah ingatan yang kuat dalam hafalannya. Laisa laha dirayatun bil kitab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah ats-tsalitsah taysiru hifdhihi wa fahmihi.
yaitu memudahkan dalam menghafalnya dan juga memahaminya. Laqad nazala al-Qur'anu al-Karimu ala ummatin ummiyah, telah turun Al-Quran atas umat ummiyah. Apa umat ummiyah? Yaitu la ta'riful qira'ata wal kitabah, tidak mengetahui membaca dan juga menulis. Sijulluha dzakiratun hafizatun, tulisannya adalah ingatan. Laisa laha dirayatun bil kitabati wat tadwin, tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penulisan. Hatta tuktabu wa tudawwan, sehingga Al-Quran bisa ditulis dan bisa sama tuktab dan tudawwan, bisa ditulis. Thumma tuhfadhu, kemudian bisa dihafalkan, wa tufhamu, dan bisa difahami. Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepada umat-umat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, rasulan, seorang rasul minhum dari mereka, yatlu 'alaihim ayati, yang membaca atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Jadi pertama ini tugas Nabi, berarti tugas para da'i, para guru, satu wa yuzakkihim, dulu membersihkan jiwa-jiwa muridnya. Kemudian baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, setelah itu baru mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka sebelum itu betul-betul dalam keadaan yang sesat. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi fama kana lil ummati al-ummiyah an tahfadha al-Qur'an kullahu bi yusrin law nazala jumlatan wahidan. Maka umat yang tidak bisa membaca dan menulis tersebut tidak mampu menghafal Quran semuanya dengan mudah kalau turunnya secara jumlatan wahidah semuanya. Wa antafhama ma'anihi wa tatadabbaru ayatihi, dan juga sulit untuk memahaminya, memahami maknanya dan juga mentadabburi ayatnya. Maka fakana nazuluhu, maka adalah turunnya Al-Quran mufarraqan, secara terpisah dan bertahap, khairu aunin, sebaik-baik penolong, laha, bagi umat ini, ala hifdhihi, dalam menghafal Al-Quran, fi suduriha wa fahmi ayatihi, dalam hati mereka dan memahami ayat-ayatnya. Taib. Keterangannya bisa dibaca oleh para asatidz wal hadirin. Kemudian al-hikmah ar-rabi'ah, hikmah yang keempat, musayiratu al-hawadithi wa tadarruju fit tashri', yaitu mendampingi kejadian-kejadian dan juga at-tadarruj, bertahap dalam penerapan syariat. Baik. Fama kana an-nas, tidaklah manusia, layaslisu, menjadi mudah, qiyaduhum tafratan fid-din al-jadid, inqiyaduhum, mungkin ini maksudnya, yaitu mengikutinya mereka secara cepat, lonjakan yang cepat terhadap agama yang baru, kalaulah bukan karena Al-Quran itu memperbaiki mereka dengan penuh hikmah. Dan wa'atahum min dawa'ihi an-naji' jur'atun yastatibbuna biha minal fasad wal radhilah, dan juga memberikan kepada mereka obat-obat yang mujarab dengan suntikan-suntikan yang baik bagi mereka, memperbaiki mereka dari kerusakan dan hal-hal yang radhilah, hina. Wa kullama hadathat hadithatun bainahum, dan setiap terjadi sesuatu di antara mereka, maka turunlah hukum fiha, padanya, yujalli lahum subhuha wa yurshiduhum ila al-huda wa yad'u lahum usul at-tashri' hasba al-muqtadayat aslan ba'da akhar, fa kana hadha tibban liqulubihim. Baik. Nah, ini menjelaskan tentang bahwasanya Al-Quran itu mendampingi kejadian-kejadian dan juga memberikan petunjuk kepada umat sesuai dengan keadaannya, wa tadarruj, juga bertahap, fit tashri', dalam pemberian syariat.
Nah, nanti bisa dibaca, saya akan memberikan contoh, kita loncat satu paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di paragraf 12 setelahnya langsung ke contoh. Wa awdahu mithalin lidzalika, dan yang paling jelas misal dari yang hal tersebut yaitu at-tadarruj fi tashri'i tahrimil khamr, itu bertahapnya syariat diharamkannya khamr. Nah, di sini wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Ini yang pertama turun tentang haramnya khamr itu di surat An-Nahl. Fi maqamil imtinan bi ni'amihi, jadi menjelaskan tentang karunia Allah. Dan dari buah-buah kurma dan juga a'nab dan juga anggur kamu mengambil darinya sakaran, itu minuman yang memabukkan, wa rizqan hasanan, dan juga rezeki yang baik. Nah, maksudnya kata pada tafsir apa? Wa idza kana al-murad bis-sukri ma yuskiru minal khamr min sakara. Wa idza kana al-murad bis-sakari, dan apabila yang dimaksud dengan sakar adalah apa-apa yang memabukkan dari khamr. Wa birrizqi ma yu'kalu min hataini syajaratain, dan dimaksud dengan rizki adalah apa yang dimakan dari dua buah tersebut, dari dua pohon tersebut. Katamri wazzabib, seperti tamar yaitu kurma, wazzabib dan juga anggur. Jadi nakhil itu thamaratin nakhil, yaitu buah dari nakhil, pohon kurma, wal a'nab, dan juga kurma. Wa hadza ma'ali jumhur al-mufassirun, ini adalah yang diambil dari oleh para kebanyakan ahli tafsir. Nah, di sini garis bawahnya, fa inna wasfa ar-rizqi bi annahu hasan, sesungguhnya pensifatan rizq bahwasannya baik, rizqan hasanan, duna wasfi as-sakari, tanpa memberikan sifat kepada sakar, itu hal yang memabukkan. Yush'iru, itu memberikan isyarat dan juga rasa, bimadhir rizqi wa thana alaih, dengan pujian kepada rizki saja, wahdahu dunas sakari, tanpa memuji hal yang memabukkan. Wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakara, diem. Tapi kalau rizqan hasana itu dijelaskan, kalau rizqan dijelaskan hasana. Nah, di sini anugerah, dua-duanya dikatakan sebagai anugerah, baik itu buah kurma dan juga anggur. Kemudian juga yang dibuat khamr yang memabukkan dari kurma dan anggur, kalau diproseskan jadi memabukkan. Nah, yang buah ini disebut hasana, rizq hasana. Tapi kalau yang sakara, nah ini tidak ada sifat hasana. Nah, jadi Allah memberikan isyarat yang dalam. Kemudian ditanya, wa yas'alun, turun selanjutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan maisir. Katakanlah bahwasannya pada keduanya itu ada dosa yang besar dan juga ada manfaat-manfaat bagi manusia. Akan tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihim, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, di sini sudah mulai. Tadinya satu dipuji satu enggak. Nah, sekarang khamr dan juga judi dikatakan ada manfaatnya, tetapi di situ dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun lagi paragraf selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian dibatasi waktunya, jadi tidak boleh minum khamr ketika dekat waktu sholat. Kemudian selanjutnya lagi turun, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr dan juga judi, wal ansab wal azlam adalah hal yang najis
dan dari amal-amal syaitan. Fajtanibuhu, nah ini diharamkan, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu semua itu beruntung. Nah, ini hikmah dari turunnya Al-Quran secara bertahap, yaitu bertahapnya penerapan syariat. Baik. Nah, kemudian silakan dibaca. Kita langsung ke hikmah yang kelima. Ad-dalalah al-qati'ah ala anna al-Quran al-Karim tanzilun min hakimin hamid. Turunnya Al-Quran secara terpisah dan bertahap itu adalah dalil yang qati'ah, yang jelas bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Inna hadzal Qur'an alladhi nazala munajjaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akthar min 20 aman tanzilul ayatu awil ayat ala fatarat min az-zaman yaqra'uhu al-insan wa yatlu suwarahu fayajiduhu muhkama an-nasji daqiqus sabqi mutarabitul ma'ani rasunil uslubi mutanasikul ayati was suwar kannahu aqdun farid nuzimat habbatuhu bima lam ya'ad lahu mathilun fi kalamil bashar. Sehingga Al-Quran turun secara munajjaman, secara terpisah atas Rasulullah SAW fi aktar, pada waktu yang lebih lama dari 20 tahun. Turun ayatun, terkadang turun satu ayat, kadang ayat-ayat yang banyak. Ada fatratin zaman, di rentetan waktu, yaqra'uhul insan, jadi waktunya terpisah, yang manusia ketika membaca Al-Quran dan membaca surat-suratnya maka mendapatinya walaupun itu turunnya secara terpisah, muhkamun nasji, itu ikatannya kuat, daqiqus sabqi mutarabitul ma'ani, jadi jeli dalam ini memisalkan dengan gelang ya, jeli dalam diayum ya, bukan apa namanya, sudah diayam, dalam pengayamannya, mutarabitul ma'ani, yang maknanya itu saling berkaitan, rasinul uslubi, uslubnya itu kuat, mutanasikul ayati was suwar, ayatnya itu saling tersusun dengan rapih antara ayat-ayat dan surat-suratnya, ka'annahu aqdun farid, seperti ikatan yang mahal, yang bagus, yang disusun, habbatuhu, buah-buahnya, biji-bijinya, bima lam ya'had lahu mathil, seolah-olah seperti tidak ada permisalannya, fi kalamil bashar, pada kalam manusia. Allah berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini adalah Al-Quran yang disusun secara rapih, kemudian dijelaskan dari sisi yang maha hakim dan khabir. Walau kana hadzal Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ini, min kalamil bashar, dari kalam manusia, qila fi munasabatin muta'addidah, yang dikatakan pada berbagai macam munasabat muta'addidah, artinya berbagai macam waktu, wa waqa'i' mutataliyah, dan juga kejadian-kejadian yang berurutan, wahdatin muta'aqibah, dan juga peristiwa-peristiwa, la waqa'a fihi at-tafakkuki wal infisam, tentu akan terjadi keterpisahan, wasta'sa ayyakuna bainahu at-tawafuq wal insijam, dan amat sulit untuk adanya keserasian. Kalau berfirman, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, secara Al-Quran itu bukan dari Allah, maka akan didapati perselisihan dan juga perbedaan dan hal yang tidak sesuai di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara terpisah, terus kemudian mengomentari kejadian-kejadian yang terpisah dalam waktu yang berjauhan dan tempat yang berbeda, dan juga orangnya terkadang ketika asbabun nuzul berbeda, akan tetapi maknanya itu berkaitan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, tidak berselisih antara satu dengan yang lain. Nah, tentu ini tidak mungkin dari manusia. Apabila manusia misalnya berbicara satu peristiwa
di peristiwa lain. Nah, tentu tidak mungkin disatukan dalam satu buku yang dimana itu saling berkaitan. Ini menjadi ad-dalalah al-qati'ah, menjadi dalil yang begitu jelas menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-istifadah min nuzul Quran munajjaman fit tarbiyah wa ta'lim, itu intinya hal-hal yang bisa diambil dari turunan Al-Quran secara munajjaman, bertahap. Nah, di sini saya bacakan satu paragraf saja, yaitu pentingnya bertahap dalam mengajarkan para tulab, yaitu dengan mengetahui dan memperhatikan perbedaan kemampuan dari murid dalam menangkap ilmu. Nah, ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap, ini memberikan kepada kita pelajaran untuk mengajarkan ilmu juga bertahap kepada murid-murid, menyesuaikan juga dengan tingkat pemahaman mereka dalam menangkap ilmu. Nah, silahkan dibaca, ini Al-Qayyim baik, tapi karena waktu yang sempit kayak kami cukupkan. Alhamdulillah kita telah selesaikan. InsyaAllah apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di pertemuan di akhir bulan InsyaAllah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keridhaan kepada kita semua, berikan kepada kita pemahaman. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, kami minta pemahaman para nabi, wa hifdzul mursalin, dan juga hafalan para rasul-rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan juga ilham dari para malaikat yang dekat dengan Engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.